you ready? Oke, welcome back with me di channelnya Abang Pipers, channel yang selalu membahas perpepingan duniawi dan tentu saja channel yang selalu diburu-buru para ibu-ibu berdaster. Untuk kali ini gua bakalan nge-review sebuah kapas dari si Holy Fiber ini ya. Yang lebih tepatnya gua bakalan ngejelasin untuk pemakaian gue pribadi dalam sehari-hari gitu, gue menggunakan kapasnya itu kapas apa, dan gue menggunakan kapas si Holy Fiber. Kalau untuk mereview kapas ini mungkin di channel-channel yang lain juga, dan para abang-abang senior kita udah banyak yang banget yang ngejelasin tentang si kapas Holy Fiber ini. Karena si kapas Holy Fiber ini sudah melegenda banget, yaitu bisa dibilang di kancah perpepingan dia sudah sangat terkenal banget. Di sini gue bakalan sedikit kasih tahu pada kalian apa sih kapas yang gue gunakan sehari-hari kalau gue ngepep pakai RDA ataupun pakai RTA. Gue selalu menggunakan kapas si Holy Fiber ini karena bagi gue kapas si Holy Fiber ini selain daya seratnya itu sangatlah gampang banget menyerap si liquid. Yang kedua untuk spotisnya itu sangatlah mudah banget. Dan yang ketiga si kapas Holy Fiber ini lebih tepatnya bisa ngebikin koil kalian itu galak. Dan bagaimana keseruannya untuk gua mengulas-ngulas mengobok-ngobok kapas si Holy Fiber ini, langsung saja kita buka dan kita cek dari serat si kapasnya tersebut ya guys ya. Oke, dan inilah hasil penampakan si Holy Fiber ini. Kita gunting dulu. Yang kalau menurut gua itu si kapasnya itu lebih renggang banget, nggak padat juga. Kita langsung saja nge-build. Di sini gue sebenarnya udah ada sih, udah gue build terlebih dahulu, tapi untuk menunjukkan kepada kalian kita bongkar saja yang ini. Cos. Nah, biasa kita bakalan pasangin kapasnya di si koil, dan untuk pertama seperti biasa kita divern dulu koilnya. Lebih tepatnya panasin koil. Sambil manasin koilnya kita gesek-gesek, gesek-gesek, bilas. Oke, sudah, langsung saja kita pasangin kapasnya. Dan yang tadi gua jelasin, yang gua sebutin Scottish itu apa? Scottish itu cara gua untuk ngerenggangin si kapas, walaupun si kapas Holy Fiber ini udah sangatlah renggang dan nyaman untuk ditetesin liquid. Tapi di sini gua biasa kalau mau pasang kapas itu kan diukur dulu ke koil. Dan untuk masukannya itu gua harus Scottish kapasnya biar nggak terlalu menggumpal juga untuk daya serap dari sebuah liquidnya. Dan ujungnya kita pelintir-pelintir kayak gini biar pas dimasukinnya itu nyaman dan enak. Cus, kita langsung masukin saja. Oke, masuk. Langsung kita potong pakai gunting. Nah, nggak masuk. Langsung kita tekukin. Bagi yang nggak suka diserit-serit langsung bisa ditekukin, karena si Holy Fiber ini walaupun nggak diserit langsung ditekukin itu yang pastinya daya serapnya itu nggak bakalan gagal ya sobat. Pastinya dia bakalan kenceng banget untuk meresap dari sebuah liquid kita yang kita tetesin ke sebuah kapas. Nah, langsung kita masukin. Kebetulan di sini gue pakainya RDA Nitrous yang dual cap only, tapi gue menggunakan koilnya itu single coil. Dan gue seperti biasa dari si koilnya selalu menggunakan pre-build coil UKR walkable dengan diameter 3,0 dan 5 wrapping. Usahain kalau untuk pemasangan kapas ini serapih mungkin, karena pencapaian terbaik sih kalau bagi gue itu pas kita nge-buildnya itu ngelihat build kita itu sangatlah fatality seperti ini ya. Wih, ciamik nggak tuh, menggelempung-gelempung kiri kanan dan sangatlah rapih banget. Dan nggak perlu ribet juga sih kalau untuk si Holy Fiber ini ya, tinggal gitu doang lah, lu tinggal masukin kiri kanan, nggak perlu diserit juga. Oke, diserit juga masih worth it juga. Intinya sangat simple banget untuk si kapas Holy Fiber ini. Dan keunggulannya kapas Holy Fiber ini dia itu sangatlah enak buat para pemula
ya nggak harus ribet nentuin ukuran padat atau longgarnya untuk memasukkan sebuah kapas ke koil ataupun diameter yang menggunakan 2,5 itu sama-sama aja mau padat atau enggaknya. Karena gini loh, jadi yang namanya si kapas ini gua kasih penjelasan bait satunya aja dulu. Kalau kita pemasangan kapas lain itu, kalau ukurannya sangatlah tebal banget, kita masukin ke sini, di sini dia gak bakalan masuk, tapi membuat si koilnya ini hancur ataupun penyok kiri kanan. Tapi kalau untuk si Holy Fiber ini, walaupun kita mengukurnya nggak sesuai si lubang diameter koil yang 3,0 ini, dia bakal tetap masuk dan pastinya udah masuk itu enak. Dibilang longgar-longgar banget enggak, masang kapas Holy Fiber ini dan yang poin pentingnya itu janganlah terlalu padat juga. Tapi padat oke aja sih, karena si kapas ini semua pada umumnya kapas kalau kita masukin si liquid ini dari yang tadinya dia padat, dia udah kena tetesan liquid itu, dia bakalan merosot sampai dengan kalau 10% itu sampai 9% dia akan merosot ya. Untuk pemakaian kapas si Holy Fiber ini sangatlah lumayan sih, kalau gua pakai sehari itu bisa tahan itu dalam pemakaian 2 hari. Kalau untuk 3 hari gue belum coba juga, pasti gue itu kalau udah 2 hari udah langsung gue press fit lagi. Langsung kita cobain tetes. Kebetulan gue pakai dari liquid LCP Outbreaker ya, nikotin 6 mg. Kita lihat performanya dari si kapas Holy Fiber ini apakah enak. Tapi kalau menurut gue pribadi sih enak, walaupun ada plusnya ada minusnya. Kita tadi cuman menjelaskan yang plus-plusnya doang, ntar di akhir kita bakal ngejelasin minusnya si kapas Holy ini. Kalau menurut gue sih minusnya nggak terlalu banyak ya, cuman ada satu aja lah yang mengganjal gitu di pemakaian kapas Holy Fiber ini kalau menurut gua. Ntar kita jelasin untuk minusnya apa. Kita langsung main dari 40 karena gue pakai single coil, dapatnya 035 ohm. Waduh, lu bisa lihat sendiri kan. Ini poin penting yang gue demen banget dari si kapas Holy Fiber ini. Dia itu tingkat overpower lah, kalau misal kita mau bilang tinggi-tinggi banget, dia powerful itu ke si koilnya ngebuat kalau koil lu galak misalkan ya, dia bakalan tetap ataupun lebih galak kalau kalian menggunakan kapas Holy Fiber ini. Bukan berarti kapas yang lain juga nggak bakalan bisa ngebuat koil kalian galak, tapi kapas yang lain biasanya kita harus beneran itu ngebuildnya yang harus beneran serius kan, tarik kiri kanan. Kalau si Holy Fiber ini nggak perlu serius-serius banget, tinggal kita masukin mau padat tapi jangan longgar, karena longgar itu nggak enak pastinya. Jangan terlalu longgar lah, intinya lebih baik padat dan kalau bisa mah standar aja. Gua udah nge-build RDA terus dan gua langsung netralin seperti biasa. Kalau gua bekas press wick itu si koilnya gua harus puter biar terdeteksi ohmnya kan, otomatis kita main 40 dapatnya sama aja ohmnya 35. Dan kalian bisa lihat sendiri performa yang dihasilkan kapas si Holy Fiber ini. Jadi jeng. Gimana? Ciamik nggak, brother? Ya, ini sih yang bikin gua demen banget gitu kan dari kapas Holy Fiber. Bukan berarti gua juga nggak demen kapas-kapas yang lain. Cuman kan kalau untuk gua itu ngepep nggak berisik gitu kan. Kayaknya kok gua nggak ngepep gitu, nggak pakai pod, nggak pakai RDA gitu. Kayak gua pakai pod aja, kalau tinggal isep-isep nggak ada bunyinya. Bisa dibilang itu bukan lebih enak atau lebih unggul dari kapas yang lain lah. Lebih nyaman aja untuk gua pakai sehari-hari. Dan keunggulan si kapas Holy Fiber ini karena mempunyai serat dari fiber, yaitu serat-serat yang sangatlah renggang banget, yang pastinya dia bakalan ngeboost rasa manis, flavornya lebih dapet, dan pastinya throatednya juga pun lebih bakalan kerasa ya. Kalau dari si Holy Fiber ini yang pastinya sih manis. Kalau untuk manis, bagi yang suka manis ya gua saranin lu pakai Holy Fiber. Tapi bagi yang nggak suka manis bisa disetting juga biar nggak manis. Tapi yang namanya serat kayak gini ya pasti manis gitu doang sih. Nah, di sini gue juga bakalan ngejelasin apa sih itu yang tadi gue mau kasih tahu ke kalian itu dari minusnya si Holy Fiber ini. Kita cobain aja dulu ya. Sumpah gue nggak bohong,
dari si liquidnya ini kerasa banget, manis banget, dan throatitnya naik banget, dia powerful untuk throatit. Dan yang mengganjal dalam mulut gua sih dari dulu-dulu itu, kalau untuk pemakaian gua sehari-hari dari si Holy Fiber ini, aroma kapasnya itu kenceng banget ke mulut. Kalau untuk langkah pemakaian awal itu seharusnya bisa diilangin setelah kalian ngepep itu dalam kurun durasi pep kalian itu udah 2 kali pep, 20 kali pep ataupun 15-10 kali pep, itu si aromanya bakalan hilang. Tapi kalau kalian pengen lebih cepet ngilangin si aroma kapasnya ini, tinggal pertama kalian press pick itu nggak langsung kalian pakai, tapi kalian firing aja dulu seperti ini sampai beneran berapa kali tetes dan si kapasnya ini agak sedikit kering ya. Kalau menurut gua itu agak sedikit kering dari si yang serabut-serabutnya itu, kalian tetes-tetes aja terus. Itu doang sih langkah-langkah yang bisa kalian ambil untuk ngilangin si aroma kapasnya itu, walaupun nggak 100% banget hilang. Tapi kalau kalian pemakaiannya itu sering gitu kan, sering di pep itu kapasnya hilang. Dan si Holy Fiber ini minusnya itu masih ada sebenarnya. Walaupun kita pasang itu terlalu tebel kayak apa kayak, tapi dalam jangka waktu pemakaian sehari lebih, si kapasnya itu bakalan kempes dari 10% jadi 9% lah. Kalau gua biasa pakai kapas Holy Fiber, kapas sejuta umat, kapas yang enak dibit, manisnya dapet, layernya juga kerasa banget, throatitnya stabil. Dan poin yang gua bakalan bahas berulang-ulang atau berkali-kali, dia bakal mempertahankan si performance coil kalian itu, yang tadinya coil kalian itu super meletek ataupun pakai coil jenis yang lain pun yang brolok-brolok kiri kanan, nggak bakalan turun kalau kalian pakai kapas si Holy Fiber ini. Kita tetes ulang brodi. Oke abang-abangku, mungkin segitu saja penjelasannya dari kapas Holy Fiber ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pada umumnya gua bukan untuk nge-review si kapas ini, karena review-review lain udah banyak yang nge-review banget dari si kapas Holy Fiber ini. Kalau menurut gua sih worth it untuk pemakaian sehari-hari. Di lain itu juga kan kapas Holy Fiber ini kalian tahulah harganya ya, di bawah-bawah kapas pada umumnya. Jadi kalau untuk yang mau beneran hemat-hemat di tanggal-tanggal yang tanggal-tanggal yang belum kalian dapat duit, belum gajian, kalian bisa menggunakan kapas Holy Fiber ini. Kapas sejuta umat is the best. Oke, segitu aja dari gua Bang Vipers. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.